banyak, di mana adik-adik sekalian sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pengajaran katekisasi pada pelajaran ini. Pertama-tama, kakak memperkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Sindiari Asal, biasa dipanggil Femi, dan saya mahasiswi dari STT GKS Ismu Lewa semester 5. Saat ini akan melakukan pengajaran tentang katekistika, yaitu mengajar katekisasi dengan topik penciptaan semesta dan manusia. Adik-adik sekalian, pasti kita sering mendengar tentang penciptaan semesta dan manusia. Siapa yang saat ini saya mau bertanya, siapa yang menciptakan semesta dan manusia? Yesus. Jawabannya pasti sangat benar, dan di mana Yesus menciptakan semesta dan manusia itu. Adik-adik sekalian, penciptaan semesta adalah tindakan alam yang maha kudus, di mana Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dan Tuhan ini menciptakan langit dan bumi serta segala isinya selama 6 hari. Dan manusia diciptakan juga segambar dan serupa dengan Allah. Kita diciptakan di Allah ini, kita serupa dan segambar dengan Allah. Di mana Allah menciptakan manusia itu menjadi unik. Penciptaan ini kita bisa lihat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di sini dan kakak akan membacakannya, yang berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta, dan roh Allah melayang-layang di atas gunung air. Teman-teman sekalian, tadi sudah masuk pada materi kita, yaitu yang pertama ada penciptaan semesta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dengan kekuatan firman-Nya dan Roh-Nya yang telah menciptakan segala sesuatu yang awalnya tidak ada dan menjadi ada. Allah menciptakan terang, atau Allah menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari lamanya. Di hari pertama Allah menciptakan terang dan memisahkan dari gelap. Terang disebut siang dan gelap disebut malam. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala atau langit, di mana Allah memisahkan dari air atau di bawah. Dan yang ketiga, adik-adik, Allah mengumpulkan air sehingga muncul yaitu daratan, lalu menciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon yang berbiji dan tanaman. Serta hari yang keempat Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang di langit, serta menerangi bumi dan mengurangi atau menghitung waktu hari dan tahun. Hari kelima Allah menciptakan laut dan burung-burung di darat, lalu memberkati mereka supaya mereka bisa berkembang biak. Hari keenam Allah menciptakan, memelihara dan mengelola bumi. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah ini dinyatakan baik, dan berakhirnya seluruh ciptaan Tuhan, baik manusia, semesta, atau maupun makhluk-makhluk hidup yang lainnya, dinyatakan sungguh sangat baik. Penciptaan ini menegaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan cara teratur dan martabat manusia sebagai segambar dan serupa dengan Allah. Manusia dan semesta saling berhubungan atau saling bergantung dan saling membutuhkan. Manusia kita sepenuhnya tergantung pada Allah. Kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang lain sangat tergantung pada Allah. Atau ada di sini teman-teman yang sekalian atau adik-adik sekalian yang tidak tergantung pada Allah. Pasti semua kita sangat bergantung pada Allah. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Adik-adik sekalian, dari materi yang kita bahas pada saat ini, di sini juga Rasul Paulus menegaskan bahwa
Allah lah yang memberikan nafas kehidupan dari segala sesuatu kepada semua orang, dan bahwa di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada sampai saat ini. Menurut Paulus juga arti kedudukan kepada Allah atas nafas kita. Hingga pada saat ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul pada saat sore ini. Teman-teman sekalian, sekarang kita akan masuk pada penciptaan manusia. Penciptaan manusia ini adalah proses di mana Allah pertama kali menciptakan manusia pertama, yaitu seorang laki-laki yang bernama Adam. Allah menciptakan Adam ini dari tanah liat di Taman Eden, dan pada saat itu Allah tidak bisa melihat Adam yang hidup seorang diri, dan Tuhan menciptakan Hawa seorang perempuan itu sebagai istrinya Adam. Hawa ini diciptakan dari Adam yang sepadan dan yang menolong sehingga menjadi makhluk hidup. Penciptaan manusia merupakan sebuah penciptaan yang berasal budi, sekaligus satu pribadi, dan manusia diciptakan itu sangat unik, sangat istimewa. Khususnya kita diciptakan itu segambar dan serupa dengan Allah, di mana kita apa yang Allah punya kita punya. Allah punya tangan, kita juga punya tangan. Artinya Tuhan menciptakan kita itu segambar dan serupa dengan Allah. Dalam hal ini manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya, sehingga setiap manusia memiliki nilai dan martabat yang tinggi. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk memiliki keturunan dan menjaga kelangsungan hidup di bumi, dan mengandung arti bahwa kita sebagai manusia ini akan menjadi wakil Allah untuk memelihara bumi, mengelola bumi, dan untuk menjaga bumi, khususnya menjaga tumbuh-tumbuhan, merawat dengan baik bumi. Penciptaan manusia juga menunjukkan bahwa hidup bukanlah suatu kebetulan, melainkan memiliki tujuan dan panggilan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita hidup itu pasti memiliki tujuan, dan tujuannya kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah atau apa yang menurut Allah itu baik. Teman-teman sekalian, setelah kita sudah menjelaskan dan mendengarkan tentang penciptaan semesta dan penciptaan manusia, di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang makna dari penciptaan semesta dan manusia. Makna penciptaan semesta, di mana Allah menunjukkan kuasa dengan menciptakan semesta itu dengan rasa rapi, indah, dan layak dihuni oleh makhluk hidup. Tuhan menciptakan seluruh alam semesta itu dengan tujuan sebagai kuasa, kasih, dan pengetahuan. Semesta adalah bukan hanya suatu ciptaan yang kebetulan saja, melainkan ciptaan yang penuh keteraturan dan sangat bermakna. Penciptaan manusia juga adalah bahwa manusia diciptakan secara khusus menurut gambar dan serupa Allah, atau imam budaya yang dalam arti dalam bahasa Yunani, dengan tujuan utama yaitu hidup dan saling berhubungan dengan hati. Tapi hidup saling berhubungan dengan sesama, saling berhubungan dengan manusia juga memiliki aspek struktural yang kodrat, seperti kemampuan mental, rasional, dan moral. Kita sehari-hari, atau bagaimana cara kita melakukan tindakan nyata dalam kehidupan kita hari per hari. Walaupun semesta dan manusia saling bergantung, tetapi Alkitab sudah sangat menegaskan bahwa adanya perbedaan manusia dengan unsur-unsur yang lain. Manusia harus bertindak sebagai perlindungan dan pengelola alam semesta atau manusia. Kita harus melindungi alam semesta, bukan sebaliknya kita merusak alam semesta. Kita harus melindungi dan merawat alam semesta dengan baik. Karena manusia
manusia memiliki kesadaran dan tindakan dalam kehidupan dan atau lingkungan di sekitar kita. Kita sebagai manusia akan menjadi wakil Allah yang memerintah atas nama Allah terhadap makhluk-makhluk hidup yang lain. Manusia hidup di dunia sebagai duta Allah atau sebagai wakil Allah. Kita sebagai wakil Allah akan menjaga dan mengelola bumi atau memelihara bumi dengan baik. Hanya saja manusia segambar dan serupa dengan Allah yang diberikan kuasa untuk menguasai dan menjaga bumi dari seluruh ciptaan. Dan kita bisa lihat juga dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Dan untuk mengelola dan memelihara lingkungan kehidupan kita, kita bisa lihat dalam Kejadian 2 ayat 15. Jadi kita sebagai manusia mempunyai kuasa yang lebih besar daripada makhluk-makhluk yang lain. Kita sebagai manusia yang memiliki kuasa untuk memelihara bumi atau untuk menjaga bumi, yaitu lebih baik dijalankan secara bertanggung jawab, memanfaatkan sambil menjaga dan memelihara, karena ibadah yang sejati akan melakukan apa yang menjadi kehendak atau kehendak Tuhan. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan sehari-hari harus mengutamakan dalam kita menjalani akan kehidupan kita hari lepas hari, kita harus mengutamakan kebersihan lingkungan, mengurangi penggunaan plastik. Itu yang saya bilang tadi, kita harus menjaga alam semesta, bukan sebaliknya kita lagi yang merusak alam semesta. Tetapi kita harus menjaga alam semesta sebagai ciptaan Tuhan, karena Tuhan mempercayai kita untuk memelihara dan mengelola bumi dengan baik. Dan menghemat sumber daya alam, menghargai diri sendiri dan hidup sehat dan jujur, bersikap sopan dan penuh kasih kepada keluarga, teman dan maupun orang lain. Kita harus bersikap sopan kepada, kita juga tidak pilih-pilih begitu. Siapapun kita harus bersikap sopan, baik itu teman, keluarga maupun orang lain. Teman-teman sekalian, mungkin hanya ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Pada saat ini saya akan mau bertanya kepada teman-teman sekalian. Dari materi yang kakak jelaskan tadi, siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Tuhan menciptakan manusia itu dari apa? Jawabannya sangat benar, yaitu manusia pertama yang diciptakan Tuhan itu yaitu Adam. Dan manusia diciptakan dari debu tanah. Dan siapa nama istrinya Adam? Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Jawabannya sangat benar bahwa Hawa ini diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Karena Tuhan tidak bisa melihat Adam seorang diri, oleh karena itu Tuhan menciptakan Hawa. Dan Hawa ini menjadi istrinya Adam. Kemudian sebelum kakak mengakhiri pengajaran ini, apakah pembelajaran ini sangat menyenangkan? Apakah ada usul dari adik-adik sekalian yang mau disampaikan? Dan bagaimana penilaian adik-adik sekalian tentang pembelajaran ini dengan topik penciptaan semesta dan manusia? Jika tidak ada adik-adik sekalian, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa penciptaan semesta dan manusia itu di mana Tuhan menciptakan segala sesuatu yang awalnya menjadi gelap gulita, yang awalnya tidak ada apa-apa, dan Tuhan menciptakannya dengan sungguh sangat baik dan
sangat unik dan sangat istimewa. Dan sebelum kita mengikuti pengajaran ini, dan kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor nomor 64 dari yang pertama itu berarti hasil bila kulit rajin dan mujiku hidupku tenang, ya Tuhanku, terus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Terpujilah nama Tuhan dan berlangnya, Tuhan yang terkenal meninggalkan kami di mana Tuhan Yesus memberkati dan kehidupan kami, Tuhan Yesus memberkati dan perlindungan kami. Tuhan yang lebih baik dalam kehidupan kami, kami saat ini akan mengucapkan banyak terima kasih, di mana Tuhan masih menjaga, menyertai kami dari awal pembelajaran kami sampai kami boleh berjumpa. Tuhan, kami percaya di mana dan setiapmu yang terus memimpin kami sehingga pelajaran ini boleh berlangsung dengan baik sesuai dengan kehendak Kristus dan tanpa halangan apapun. Ya Allah yang berada di surga, berkati adik-adik sekalian, kiranya Tuhan akan terus memberkati akan pertumbuhan mereka, masa PTN mereka, masa sekolah Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kemampuan Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Karir, saya percaya Tuhan akan terus memberkati masa mudanya, masa pertumbuhan juga Tuhan, di mana Tuhan akan terus memberkati pergumulannya, Tuhan memberkati dalam pelayanannya, berikan dia kesehatan, kekuatan, serta kemampuan agar Bapak Karir mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang pelayan. Begitu juga dengan kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami, Tuhan akan terus memberkati kami, Tuhan akan terus memberkati masa depan kami, masa muda kami, pergumulan kami. Kami yakin Tuhan akan terus memberkati. Ya Allah yang berada di kerajaan surga, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kami percaya Tuhan akan terus mengantarkan kami di tempat kediaman kami masing-masing. Tuhan akan menjaga melindungi kami dan dalam perjalanan sehingga kami boleh tiba di tempat kediaman kami. Kendaraan yang kami pakai Tuhan sehingga kami boleh tiba di tempat kediaman kami dengan penuh keadaan selamat dan sukacita, dan kami boleh membawa kami selamat. Ya Allah yang berada dalam kerajaan surga, sebenarnya baik dan bersingkat dari hadapan kita Tuhan. Kami percaya sebelum kami menyebutkan nama satu, Tuhan sudah memberi kami yang terbaik, bahwa kami adalah hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang penuh dengan banyak dosa. Ya Allah yang berada di kerajaan surga, ampuni setiap salah dan kesalahan Tuhan, baik itu oleh perkataan, perbuatan, tingkah laku maupun pikiran kami yang menyakiti hati-Mu, baik yang menyakiti hati bersama kami. Tuhan, ini kami ampuni kami dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa yang di surga. Amin. Jadi baik adik-adik sekalian, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya, dan terima kasih banyak juga ada sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore dan shalom.
Ya